Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak, silakan duduk. Oh iya. Apa kabar Pak Abdullah? Alhamdulillah sangat baik walaupun masih di beban pikiran enak di rumah jalan. Ya, nanti ya Pak ya, apa tujuan pertemuan kita hari ini? Oh iya, jadi apa yang saya sampaikan di awal bahwa dalam beberapa hari ini saya di pikiran bahwa saya itu ada informasi dan memang benar adanya datang sejauh lama beberapa minggu ini. Informasi ini saya dapatkan dari kepala sekolah, atas sekolah dari komunitas Jawa, dari termasuk dari anak-anak. Memang saya akui sering datang terlambat sudah beberapa hari ini. Ya, jadi terlambat ini banyak faktor ya. Apa hambatan atau gangguan yang Bapak menghalangi dalam baik tujuan ini? Iya, jadi keterlambatan saya itu yang pertama kendaraan motor itu sudah beberapa kali ini macet atau tidak mendukung perjalanan ini beberapa perjalanan pertama. Yang kedua, saya kadang-kadang mungkin tugas di rumah dengan tugas kerja kadang-kadang tidak diatur. Jadi sehingga kadang-kadang tugas di rumah itu berleha-leha atau waktu sudah berjalan di kode dan terlambat beberapa, terutama dalam minggu-minggu ini. Jadi itulah penyebab atau masalah yang saya hadapi, sehingga dari setelah saya dipanggil kepala sekolah jadi beban pikiran. Memang itu saya akui kalau salah. Jadi saya sudah berusaha untuk meminit atau mengurangi keterlambatan tadi dari sekolah. Oke, baiklah. Yaitu Bapak sudah mengimpakkan hambatannya ya. Oh iya. Hambatan ke sekolah tadi. Semua mogok ini dalam perjalanan dari di rumah ya. Jadi apa rencana Bapak untuk mencapai agar tidak terlambat lagi? Oh iya, jadi saya punya komitmen bahwa saya akan mengadakan komunikasi dengan istri bahwa prioritas tugas di sekolah adalah prioritas utama. Maka seperti mengurus anak, kemudian mengurus ternak, itu akan saya kesampingkan bahwa itu saya tinggalkan dulu karena tugas sekolah itu menjadi utama. Nanti setelah pulang mungkin baru nanti saya mengurus yang saya sebutkan tadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin komitmen ke depan saya akan coba motor saya, kendaraan motor yang sering mogok, yang sering tidak bersahabat, saya akan coba saya benahi, servis, bengkel biar nanti semuanya akan tidak menjadi hambatan untuk hadir ke sekolah tepat waktu. Ya, baik Bapak. Itu rencana Bapak itu baik sekali ya, benar sekali. Dari motornya rusak, nanti dari terus pekerjaan rumah, nanti Bapak handle ya sama istri ya. Nah, itu sudah Bapak rencanakan semua. Nah, terus siapa dan apa yang akan membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Ya, tentunya untuk menjalankan komitmen ke depan adaptasi yang sudah saya rencanakan itu, yang pertama saya akan melibatkan pertama yang mungkin teman sejawat, dalam hal ini para guru kelas sebagai mitra saya dalam menyampaikan pembelajaran agama di kelas. Jadi saya akan berkolaborasi dengan mereka untuk mengingatkan nanti kalau saya lupa. Lalu yang kedua, saya akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas antara guru mapel dan para wali kelas sebagai bentuk mungkin mengingatkan nanti ketika nanti saya lalai lupa dan sebagainya, sehingga keterlambatan itu tidak terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Itu mengurangi, syukur-syukur tidak ada lagi. Mungkin itu yang bisa terlibat di para wali kelas, kemudian teman sejawat, ya, dalam dituangkan dalam bentuk tulisan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Oke, baiklah. Ungkapkan semua ya, itu gimana perasaan yang sudah Bapak ungkapkan setelah
Ini apakah kapan Bapak merencanakan agar tidak terlambat datang ke sekolah lagi? Ya, jadi setelah saya ungkapkan perasaan saya sudah terasa senang, bahagia, dan tidak menjadi beban dalam melakukan aktivitas. Lalu rencana ini saya akan laksanakan mungkin mulai besok ya. Besok akan saya mulai terapkan ke depannya. Jadi karena kita adalah seorang guru yang guru dan guru, jadi semakin cepat semakin bagus, jadi tidak berulang dan tidak berlalu keterlambatan ini, karena akan mengorbankan banyak pihak, terutama wali kelas, anak-anak juga dalam proses belajar terlambat. Mungkin itu, ini mungkin mulai besok ke depannya, mudah-mudahan saya sudah tidak datang terlambat lagi ke sekolah untuk menjalankan tugas utama saya. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Aziza. Jadi mudah-mudahan dari ini akan menjadi pembelajaran, karena tidak ada manusia yang tidak salah. Dari salah ini jadi pembelajaran lebih baik dan lebih tepat. Terima kasih. Ya, kita akhiri ya Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Aziza, silakan dulu. Oke. Bu Aziza, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Saya lihat 2-3 hari belakangan ini Bu Aziza kayaknya seperti ada masalah Bu Aziza ini. Ya Pak, makanya saya datang ke sini untuk menyampaikan keluhan saya atau kendala hambatan saya dalam Apa kendalanya Bu? kendala saya yaitu di kelas yang saya mengajar itu anak-anak itu tidak bisa membaca itu. Al-Quran tidak bisa membacanya. Itu yang menjadi satu kendala bagi saya Pak, anak mengajar itu. Jadi tujuannya bahwa ada kendala ya. Baik, kira-kira kendala ini pasti ada rencana yang akan Ibu Aziza lakukan. Kira-kira ada kali kita sudah tahu kendala hambatan. Lalu hambatan yang sering yang menghantui Ibu Aziza sebagai guru agama apa yang kira-kira yang melekat sehingga Ibu Aziza menjadi tidak semangat, ya, jadi beban ya, apa kira-kira? Iya, anak-anak itu pertama males Pak untuk belajar membaca Iqra itu malas atau orang tua itu. Terus kedua main HP saja anak itu. Ketiga orang tuanya itu juga tidak mungkin kurang mungkin anak itu untuk kurang peduli. Saya tanyakan ke orang tuanya kan. Kenapa anak ini tidak bisa mengaji Bu? Oh iya, saya itu sibuk Bu, jualan, subuh sudah keluar jualan. Jadi anak itu tidak tahu Bu, anak saya itu ngajar beda. Nah itu yang saya beban bagi saya. Orang tuanya itu sudah bilang kayak gitu, ya anak saya subuh sudah keluar untuk saya jualan dulu nyari uang, katanya. Saya nggak tahu anak saya itu ngaji atau tidak, katanya. Pulang-pulang orang tua itu sudah maghrib. Dari pagi pulang dari jadi itu yang banyak yang iya, terus temannya jadi main HP aja Bu, malu jadi ngaji Bu. Ketika temannya ngajak ngaji, ayo kita ngaji yuk, nggak mau sih, ini malas main HP saja. Oh iya, baik. Jadi tadi sudah kamu jawabannya Bu Aziza bahwa kendala anak itu banyak faktor ya, main HP, tidak ada yang mengingatkan, orang tuanya sibuk ya. Lalu tentunya Bu Aziza dalam pelajaran agama di kelas pasti akan terhambat ya. Apa rencana yang Ibu Aziza lakukan terhadap anak-anak yang mempunyai masalah, terutama baca tulis Iqra di kelas? Rencana yang akan dilakukan ke depannya? Iya, rencana saya itu anak-anak yang belum bisa membaca Iqra tadi itu saya akan mengajak anak itu ketika berada di kelas. Saya akan membaca bersama-sama Iqra itu. Agar kali kan males kan Pak, ketika saya yang ngajar di kelas, saya akan langsung ke anak itu, ayo anak-anak sebelum mulai pelajaran itu, anak-anak sudah membaca doa itu, kami mengaji bersama-sama, anak-anak itu mengaji bersama-sama.
saya ngasih tahu orang tuanya untuk anak ini harus rajin mengaji. Nah, terus dari yang pertama kan anak itu males main HP saja, terus saya tujuannya itu pertama dari kendala tadi dia males mengaji, orang tuanya sibuk, ketiga anak itu males. Jadi saya itu pas masuk kelas saya membuat kesepakatan kelas dulu anak-anak, kita sudah membuat kesepakatan kelas ya, bahwasanya kita harus mengaji ketika belajar di kelas. Nah, jadi ketika saya masuk di pagi-pagi itu membaca berdoa, terus saya mengaji, saya ajak ngaji anak itu tahsin qiraah bersama-sama. Nah, ya Bu, semangat jadi dia Pak untuk mengaji. Oh iya, jadi kendalanya ternyata dibaca ya. Lalu ada teman-teman ibu yang lain untuk mencari jalan keluar selain yang disampaikan tadi, terutama wali kelas atau yang pihak lain kan? Iya, tadi kan bagi saya saja Pak ya, bagi saya saja tadi setelah saya sama siswa ya itu saya ngajak ngaji bareng-bareng, saya sudah menulis ikro itu saya suruh ke depan, saya mengajarkan saya mengaji. Nah, jadi siapa yang datang membantu saya yaitu yang pertama wali kelas. Wali kelasnya saya berkolaborasi atau bekerja sama wali kelasnya untuk mendata siswa-siswa yang belum bisa mengaji, belum bisa membaca ikro itu kan saya mendata. Terus yang kedua saya minta untuk izin sama kepala sekolah, pimpinan kepala sekolah, minta membuatkan surat untuk TU itu membuatkan surat bahwa memanggil orang tua yang belum bisa mengaji itu. Nah, jadi dipanggil orang tuanya itu agar anak dikasih surat ke orang tuanya itu agar anak-anak yang belum bisa membaca Iqra itu nanti dia ada kelas tambahan, jadi sepulang sekolah dia bisa mengaji di sekolah. Oke, baik. Jadi solusinya kemudian bahwa ibu akan memanggil melalui wali kelas data ya. Lalu izin kepala sekolah dan orang tuanya dihadirkan ke sekolah ya. Baik, tadi kita sudah tahu solusi COVID ini. Lalu terhadap rencana ibu atau aksi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, kira-kira siapa yang bisa terlibat membantu dalam menjalankan tahsinul qiraah dan tahsinul menulis qiraah ya? Jadi saya itu akan sejawat ya Pak, sejawat. Jadi akan sejawat saya untuk mengingatkan saya ketika saya lupa kan, tapi ada rekan sejawat ya Bu, hari ini ada jadwal untuk mengaji anak 1A. Nah, jadi diingatkan, namanya manusia Pak ya, pasti ada salah, jadi diingatkan rekan sejawat saya untuk hari ini ada kelas 1A mengaji Bu, nanti besok 1B. Nah, jadi sudah saya bekerja sama dengan wali kelas rekan sejawat tadi diingatkan bagi saya. Untuk kedepannya juga mulai besok saya akan mengajar anak itu membaca Iqra. Pokoknya les tambahan itu untuk mengajar Iqra itu untuk menyusul dia. Tadi yang ketinggalan kan alif sebatang saja Pak nggak tahu. Saya tanya alif ini nggak tahu Bu. Ya Allah, bilangkan. Jadi dari situ saya untuk les tambahan pulang sekolah anak itu suruh membaca Iqra. Jadi alhamdulillah nanti mulai besok ya Pak saya melaksanakan untuk membantu untuk siswa itu mengaji di sekolah. Baik, jadi Bu Ade tadi sudah tahu bahwa yang dilibatkan yaitu wali kelas, kemudian termasuk sejawat untuk membuat sejenis catatan ya mengenai komitmen. Lalu berikutnya terakhir Bu Aziza, tadi sudah tahu jawabannya, kendalanya. Bagaimana perasaan ibu setelah dapat ini? Kan harus sudah ada solusi lah ya, solusi atau jalan keluar masalah yang pendam wanita alami selama ini. Iya, alhamdulillah ya Pak. Tadinya saya murung, lesu banget, aduh nggak semangat belajar. Jadi apakah saya itu benar kan ketika kita berumrah itu merasa bersalah? Apakah kita nih kurang dalam memberikan ilmu ke anak murid? Atau kita ingin mendapatkan ilmu. Nah, jadi dari situ saya mengadakan
ke Bapak Amrullah, saya menyampaikan keluhan saya, hambatan saya, semuanya sudah saya ungkapkan. Ya alhamdulillah dengan pertemuan ini Pak, saya lega sedikit ya. Meskipun belum rencananya itu belum aku lanjutkan mulai besok kan, ketika jadi rencananya mulai besok. Ya mulai besok, nanti hari ini surat itu ke orang tua mulai besok dipanggil anak itu untuk mengaji. Jadi senang sekali Pak saya dengan pertemuan ini. Tadinya saya mau ketemu Bapak untuk mengungkapkan itu biar saya lega, jadi nggak ada beban di pikiran saya lagi. Dengan ada pertemuan ini saya senang sekali Pak. Jadi tadinya saya apa sih jangan keluar, nah ternyata saya sudah berkolaborasi dengan Bapak, sudah mengungkapkan semuanya. Jadi senang sekali saya. Terima kasih Wazidah, mudah-mudahan rencana ini tanpa hambatan berjalan lancar dan mudah-mudahan anak-anak yang butuh bantuan baca tulis ini bisa dibantu ya. Terima kasih Bu Wazidah, mudah-mudahan saya doakan sehat selalu dan program ini berjalan dengan lancar. Sampai jumpa lagi Bu Wazidah. Terima kasih.